Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan spektroskopi atom dan molekul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik spektroskopi NMR ya, atau Nuclear Magnetic Resonance. Spektroskopi NMR adalah salah satu bentuk dari spektroskopi molekuler ya, di mana prinsip dasar dari analisisnya berdasarkan pada resonansi magnet inti, ya, di mana inti-inti yang bisa mengalami resonansi ini adalah inti dari unsur-unsur yang memiliki karbon ganjil. Dalam aplikasinya, spektroskopi NMR banyak digunakan untuk penentuan struktur senyawa kimia, terutama struktur senyawa organik. Ya. Contohnya di sini kita bisa melihat dalam spektroskopi NMR, kita bisa menentukan berapa jumlah atom hidrogen yang terikat dalam suatu senyawa, ya, termasuk juga jenis atom hidrogen yang terikat apakah sebagai Ca3, sebagai gugus hidroksil, atau sebagai CH yang lain, ya, di mana perbedaan lingkungan kimia dari masing-masing atom hidrogen ini nanti akan terbaca dalam suatu bentuk spektrum NMR. Ya. Nah, spektrum NMR sendiri ya dilengkapi dengan penghasil medan magnet yang didesain sedemikian rupa ya sehingga nanti inti atom yang ditempatkan dalam suatu alat NMR ini bisa mengubah arah medan magnet dari masing-masing inti yang nanti beresonansi ya sehingga nanti bisa menghasilkan suatu bentuk spektrum yang nanti bisa dibaca oleh komputer ya melalui detektor yang ada di dalam alat NMR. Nah, ini adalah contoh dari peralatan spektrometer NMR ya. Spektrofotometer NMR ini biasanya memiliki dua aplikasi ya. Untuk yang pertama ada yang disebut sebagai NMR proton ya, untuk menghitung atau untuk menentukan jumlah dan jenis atom hidrogen atau proton yang ada di dalam suatu senyawa. Dan yang kedua adalah NMR karbon ya, atau NMR 13C ini. Nah, untuk NMR karbon biasanya digunakan untuk menghitung jumlah karbon dan jenis karbon yang terdapat dalam suatu molekul. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai NMR ya, apa sih sebetulnya NMR ini? Ya, kata-kata NMR ini diambil dari singkatan Nucleus Magnetic Resonance. Ya. Nucleus itu artinya inti. Ya. Inti di sini maksudnya adalah inti atom. Ya. Di mana semua unsur itu kan memiliki inti atom yang terdiri dari proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron ya dengan jumlah atau rasio elektron dan proton yang berbeda satu dengan yang lain. Ya. Nah, setiap inti itu ada mengalami nuclear spin ya, atau perputaran ya inti dalam porosnya ya, yang disebut sebagai nuclear spin. Nah, perputaran inti ini terjadi untuk mengimbangi daripada elektron yang mengelilingi inti tersebut ya, sehingga unsur tersebut berada dalam keadaan stabil. Ya. Nah, akibat daripada adanya spin inti ini, maka inti atom itu bisa menghasilkan momen magnet, ya, bisa menghasilkan momen magnet yang nanti memiliki arah yang tertentu ya di setiap ya, inti yang berputar tersebut. Nah, kemudian kalau kita tempatkan ya suatu inti dalam medan magnet tertentu, ya,
maka kita bisa mengetahui besaran frekuensi dari inti yang mengalami resonansi tersebut ya, dengan menghitung nilai presisi dan frekuensi Langmuir yang dipengaruhi oleh adanya efek Zeeman dan distribusi Boltzmann ya. Nah, ini yang menjadi dasar dalam pengukuran nilai frekuensi dalam pengukuran dengan NMR ya. Kemudian ketika inti itu menemukan atau menghasilkan medan magnet yang sesuai ya dengan frekuensi yang diberikan oleh gelombang radio ya, yang ketika dia mengalami proses perputaran itu dia akan menghasilkan momen magnet. Nah, ketika diberikan medan magnet luar dia akan mengikuti arah dari medan magnet luar tersebut. Nah, besaran energi yang dihasilkan ketika inti itu beresonansi sebanding dengan nilai frekuensi dari gelombang radio yang diserap oleh inti tersebut ya, untuk mengalami resonansi. Nah, dengan adanya fenomena perubahan momen magnet atau perputaran rotasi inti akibat adanya frekuensi gelombang radio yang diberikan kepada inti yang sedang berputar tadi, maka itu disebut sebagai nuklear magnetic resonance atau resonansi magnet inti ya. Jadi, resonansi perubahan rotasi inti dalam suatu medan magnet. Dari kata-kata inilah maka spektroskopi NMR itu diambil ya namanya. Jadi, sekali lagi, spektroskopi NMR merupakan kepanjangan dari nuclear magnetic resonance. Bagaimana spektrometer NMR itu bekerja? Ya, pertama kita bisa lihat di sini, kita tempatkan sampel itu dalam satu tabung. Biasanya sampel yang dianalisis itu dilakukan dalam suatu peralatan tertentu ya, yang bersifat inert atau tidak menghasilkan serapan ya. Kalaupun dia menghasilkan serapan mungkin bisa terpisah dari senyawanya ya. Misalnya dilakukan dalam DMSO atau dalam kloropom misalnya ya. Nah, sampel ini nanti ditempatkan dalam suatu medan magnet ya, dengan kekuatan magnet yang bisa diatur sedemikian rupa ya, sehingga nanti arah daripada momen magnet inti yang dihasilkan oleh suatu inti yang berotasi dengan kekuatan medan magnet tertentu ini ya, nanti dia bisa mengalami resonansi ketika diberikan frekuensi gelombang radio. Jadi, RF transmitter adalah suatu alat yang yang ditempatkan untuk memberikan radiasi gelombang elektromagnetik pada frekuensi gelombang radio, sehingga nanti inti yang memiliki arah medan gaya magnet tertentu dia akan mengalami resonansi ya, atau perputaran atau perubahan sudut rotasi medan magnet inti atom tersebut ya. Nah, perubahan rotasi medan magnet inti yang terjadi akibat penyerapan radiasi gelombang radio nanti akan dideteksi oleh suatu detektor sehingga menghasilkan bentuk-bentuk serapan yang bisa dianalisis lebih lanjut ya, di mana frekuensi yang dihasilkan oleh suatu inti yang mengalami resonansi satu sama lain itu memiliki perbedaan ya, tergantung dari lingkungan kimianya. Nah, perbedaan frekuensi yang diserap oleh inti-inti yang mengalami resonansi tadi, itulah yang nanti akan menghasilkan data dalam bentuk spektrum NMR. Nah, spektrum NMR itu bekerja pada daerah frekuensi gelombang radio, ya, sehingga
dari sisi energi yang dihasilkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan energi sinar X, energi dari sinar UV-vis atau energi dari sinar inframerah, ya. Sehingga efek yang terjadi terhadap molekul ketika disinari oleh frekuensi gelombang radio itu adalah dia bisa mengalami perputaran rotasi inti ketika ditempatkan dalam satu medan magnet. Nah, itulah range atau daerah yang digunakan dalam penentuan spektroskopi NMR ini. Dari sisi sejarahnya, ya NMR ini pertama kali diketahui dari fenomena suatu inti ya yang memiliki tingkat energi tertentu ya, di mana kita mengenal istilah ada beberapa tahap beberapa tingkatan bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum itu kan ada bilangan kuantum N, L, M dan seterusnya ya. Yang bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum spin inti. Nah, itu pertama kali dijelaskan oleh fenomena ini dari hipotesis Pauli ya, bahwa dia menjelaskan ya keberadaan momen magnet inti itu bisa dilihat fenomenanya pada bentuk-bentuk spektrum atom yang dihasilkan. Ya. Jadi bentuk spektrum atom itu memiliki tingkat energi tertentu yang itu juga bisa dipengaruhi oleh adanya momen magnet inti. Kemudian momen magnet inti pertama kali dideteksi ya melalui eksperimen Stern-Gerlach ya oleh Esterman. Kemudian dilanjutkan lagi ya disempurnakan oleh eksperimen dari Rabi et al. Di mana fenomena resonansi magnet inti ini ya pertama kali dapat ditentukan dengan memberikan frekuensi gelombang radio yang dilewatkan terhadap suatu molekul hidrogen ya, sehingga menghasilkan suatu pendaran yang bisa terukur ya. Jadi menghasilkan bentuk spektrum yang bisa terukur ya ketika suatu inti itu mengalami resonansi akibat diberikan gelombang radio. Nah, inilah dasar peletakan daripada prinsip kerja spektroskopi NMR ya. Kemudian pada tahun 1946 Parcel dan kawan-kawan ya di Universitas Harvard melaporkan adanya penyerapan resonansi magnet inti dari senyawa parafin ya yang bisa dianalisis ya melalui suatu perangkat alat spektrofotometer NMR ini ya. Kemudian selanjutnya Bloch et al. Di Stanford University juga menemukan resonansi magnet pada senyawa cair ya dalam maksudnya molekul H2O dalam bentuk cairan ya. Nah, kemudian tahun 1949 karena penyerapan resonansi magnet inti ini menghasilkan bentuk-bentuk spektrum yang yang tidak sama gitu, maka muncullah istilah chemical shift ya. Chemical shift adalah suatu istilah yang menjelaskan tentang perbedaan nilai frekuensi yang diamati ketika suatu inti atom itu mengalami resonansi. Ya. Dari penelitian-penelitian ini, maka muncullah teknik penelitian, teknik analisis spektroskopi NMR seperti yang sekarang kita bisa lihat ya dalam penelitian-penelitian di laboratorium yang menggunakan alatnya. Nah, dari pengembangan metode NMR ini maka Parcel
and Bloch ya mendapatkan hadiah Nobel ya di bidang fisika karena penemuannya tentang resonansi magnet inti ini. Nah, kemudian tahun 66 Ernst dan Anderson ya menggabungkan metode resonansi magnet inti ini dengan teknik Fourier transform ya, sehingga menghasilkan data yang lebih apa namanya terkuantitatif dan akurasi dari pengumpulan itu lebih bisa diterima ya. Apa yang sekarang banyak digunakan adalah spektroskopi NMR ini menggunakan teknik Fourier transform ini. Oke, sekarang kita mulai daripada fenomena NMR tadi ya. Bagaimana sih munculnya gejala nuklear magnetic resonance? Ya. Jadi istilah NMR ya itu bisa dijelaskan oleh adanya fenomena inti yang mengalami spin atau yang mengalami perputaran inti ya. Tetapi tidak semua inti itu memiliki apa namanya resonansi atau momen magnet. Dia tidak bisa berputar ya, atau tidak memiliki spin. Inti atom yang memiliki spin itu yang seperti apa sih? Ya, inti atom yang memiliki spin itu adalah inti atom yang biasanya mengandung jumlah proton ganjil, ya, yang mengandung jumlah proton ganjil atau jumlah protonnya berbeda daripada elektron, ya. Misalnya C13, ya kan, C13 di situ jumlah protonnya misalnya 7, ya, elektronnya 6, kan itu berarti jumlahnya ganjil, ya. Di sini kan hidrogen, ya, itu juga jumlah protonnya kan ganjil, ya. Di sini kita bisa lihat, ya, dalam inti yang memiliki jumlah atom tidak ganjil atau genap, biasanya dia tidak akan menghasilkan momen magnet, ya, atau tidak ada momen magnet. Sedangkan inti-inti yang memiliki jumlah proton dan neutron yang ganjil gitu ya, itu akan mengalami resonansi. Nah, karena inti itu berputar, maka dia akan menghasilkan medan magnet kecil ya, yang ditunjukkan oleh suatu momen magnet inti berupa suatu vektor. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan inti berputar, misalnya ya ke arah apa namanya ini kanan ya misalnya, maka dia momen magnet intinya adalah ke arah atas gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, maka momen intinya akan mengarah ke bawah. Di antara inti-inti yang bisa mengalami spin adalah contohnya di sini ada hidrogen dan C13 tadi ya. Makanya dia bisa menyerap radiasi frekuensi gelombang radio tadi. Oke. Inti-inti yang mengalami spin bila diberikan medan magnet ya, kalau kita berikan medan magnet dari luar gitu ya, maka spinnya ini dia akan meningkat ya. Maka setiap inti yang berputar akan menghasilkan medan magnet dengan arah momennya menjadi searah atau berlawanan dengan medan magnet luar. Jadi kalau kita misalnya berikan medan magnet dari luar, ya inti ini sedang berputar, maka dia akan mengalami peningkatan rotasi inti ini akibat adanya medan magnet dari luar tadi. Ya. Nah, ketika inti ini sedang berputar dengan arah rotasi tertentu ya dalam suatu medan magnet, kemudian kita berikan radiasi gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari frekuensi gelombang radio ya, maka spin ini akan bisa mengalami perubahan ya. Jadi kalau yang tadinya saya berputar ke arah kanan ya, berlawanan arah jarum jam ya, sekarang dia berputar searah jarum jam. Artinya dia mengalami perubahan sudut putar ya, atau perubahan putaran rotasi inti. Nah, proses fenomena ini yang disebut sebagai resonansi atau perubahan rotasi inti ya.
Nah, perubahan rotasi inti itu akan menghasilkan tingkat energi yang atau maksudnya tingkat energi yang diberikan ya terhadap suatu inti yang berputar itu bergantung pada kekuatan medan magnet yang diberikan ya dari luar. Jadi berapa banyak energi yang diabsorb oleh suatu inti yang mengalami resonansi tadi ya, ya itu akan sebanding dengan kekuatan medan magnetnya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa energi yang diberikan dari radiasi gelombang elektromagnet itu ya memiliki frekuensi tertentu ya. Jadi absorpsi dari energi dengan frekuensi yang dihasilkan oleh suatu inti yang mengalami spin, kita bisa menghitung tingkat energinya ya. Misalnya pada inti yang mengalami apa namanya rotasi inti di apa namanya kekuatan magnet sebesar 4,7 Tesla, maka dia akan menyerap radiofrekuensi di daerah 200 MHz ya untuk inti atom hidrogen yang akan menyebabkan terjadinya resonansi. Jadi kalau misalnya suatu inti hidrogen diberikan medan magnet sebesar 4,7 Tesla, maka dia akan menyerap radiasi di daerah 200 MHz ya frekuensinya. Nah, sedangkan misalnya untuk inti karbon yang diberikan medan magnet sebesar 4,7 Tesla, dia akan memberikan frekuensi penyerapan di daerah 500 MHz ya. Jadi sekali lagi inti atom yang beresonansi itu sangat tergantung pada kekuatan medan magnet dan jenis inti tersebut ya frekuensi yang dihasilkan untuk oleh masing-masing inti itu akan berbeda. Frekuensi yang dihasilkan oleh masing-masing inti dalam kaitannya dengan proses resonansi ini bisa ditentukan ya melalui suatu persamaan ya di sini kita lihat misalnya kita punya inti yang berputar ya menghasilkan medan magnet tertentu ya di sini kemudian kita berikan medan magnet dari luar sehingga dia akan menghasilkan momen magnet yang searah dengan arah medan magnet luar itu B ini ya yang tadinya misalnya dia arahnya kemana-mana ya karena tidak ada pengaruh medan magnet luar vektornya dia mengarah ke segala arah misalnya. Ketika kita berikan medan magnet B0 ini, maka dia akan menghasilkan arah medan magnet yang tegak lurus atau yang berlawanan ya, atau yang searah dengan medan magnet ya, tergantung dari intinya masing-masing ya. Nah, perubahan arah medan magnet dari suatu inti yang berotasi ini ya bisa dihitung melalui persamaan frekuensi Langmuir ya. Frekuensi Langmuir di mana besarnya sama dengan omega sama dengan R kali B0. R ini jari-jari daripada perputaran inti tadi ya atau spin angular momentum ini ya. Di jarak antara momen inti dengan arah medan magnet ini itu yang menghasilkan nilai F tadi ya. Dikali dengan B0 ini adalah kekuatan medan magnetnya. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus frekuensi ya V sama dengan omega dibagi dengan 2pi sama dengan R kali B0 dibagi dengan 2pi ya. Karena frekuensi sendiri kan rumusnya omega dibagi 2pi. Omeganya kan R per B0 per 2pi. Nah, inilah nilai frekuensi yang dihasilkan oleh suatu inti yang mengalami resonansi ya ketika dia berada dalam satu medan magnet. Nah, dari sini maka kita bisa menghitung masing-masing inti yang mengalami resonansi tadi ya dengan adanya kekuatan medan magnet luar ya kita bisa hitung nilai presisi Langmuirnya kemudian nanti dari sini kan karena adanya medan magnet tadi ya omega sama dengan R kali B0 tadi ya
Kemudian orientasi dari medan momen magnet inti ini akan berubah ketika dia diberikan medan magnet luar tadi ya. Jadi net magnetization-nya ini menjadi searah dengan BNO. Nah, karena dia sudah menghasilkan momen magnet yang searah tadi, ya. Ketika kita berikan frekuensi gelombang radio, maka arah dari vektor medan momen magnet inti ini akan berubah, ya, menyerap energi daripada frekuensi gelombang radio tadi. Nah, perubahan sudut rotasi, perubahan apa namanya vektor medan magnet akibat dari inti yang berotasi tadi, ya, itu bisa kita gambarkan seperti perubahan arah vektornya, ya, yang tadinya searah dengan medan raya ini berubah dia ke arah M0 ya, atau ini mengalami apa ya, transversi magnesium ya, akibat dia menyerap radiasi gelombang radio tadi. Nah, karena terjadi perubahan sudut rotasi ini, inti itu menjadi berubah sudut rotasinya ya, dari yang tadinya searah jarum jam misalnya di berlawanan dengan arah jarum jam atau kebalikannya. Perubahan sudut rotasi inti akibat adanya penyerapan energi daripada gelombang radio ini ya sebanding dengan apa namanya kekuatan medan magnet luar tadi ya, dan nilai frekuensi yang dihasilkan dari penyerapan radiasi gelombang elektromagnetik ini bisa dipetakan ya melalui persamaan Fourier transform ya, FT ini ya, dengan free induction decay ya, jadi tergantung daripada hasil apa namanya penembakan radiasi gelombang radio tadi, maka dia akan muncul nanti puncak-puncak serapan yang berbeda nilai frekuensinya tergantung dari inti yang mengalami resonansi tadi. Jadi tergantung dari jenis inti dan lingkungan kimia dari masing-masing inti atom tersebut. Inilah yang nanti akan menghasilkan bentuk spektrum NMA. Jadi sekali lagi, spektrum NMA dihasilkan karena adanya perubahan momen magnet inti atau perubahan sudut rotasi inti yang mengalami resonansi ya ketika diberikan frekuensi gelombang radio dalam suatu medan magnet luar ya yang diberikan dengan kekuatan tertentu. Nah, nilai frekuensi itu sebanding dengan jumlah radiasi gelombang radio yang diserap pada saat inti itu mengalami resonansi. Nah, sekarang kita bicara mengenai frekuensi resonansi. Ya. Bagaimana kita menghitung nilai frekuensi resonansi atau frekuensi dari energi yang diserap oleh suatu inti atau oleh suatu atom yang mengalami apa tadi rotasi inti tadi. Ya, misalnya di sini adalah frekuensi dari proton. Ya, kalau untuk hidrogen kan ya, disebutnya frekuensi resonansi proton, atau inti lain misalnya tadi karbon ya, sebanding dengan kekuatan medan magnet yang diberikan dalam alat spektrometer tersebut. Jadi semakin tinggi kekuatan medan magnet maka frekuensinya juga akan semakin besar ya. Nah, medan magnet yang sangat besar digunakan untuk menjamin didapatkan pemisahan tingkat energi yang dapat terukur. Jadi semakin tinggi kekuatan medan magnetnya itu akan semakin baik sensitivitas pengukuran nilai frekuensi resonansi tersebut. Nah, untuk mendapatkan besarnya pemisahan tingkat energi dari inti yang mengalami resonansi, maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan apa namanya radiasi gelombang elektromagnetik ya, di mana delta E sama dengan H kali V ya, tetapan Planck kali frekuensinya. Nah, dalam kaitannya dengan frekuensi resonansi tadi, kita mengetahui bahwa frekuensi inti yang mengalami rotasi itu sama dengan omega ya dikali H itu adalah tetapan Planck-nya. Ya. Dan ini kan V-nya sama dengan ini kan omega kali H dibagi 2V, atau tadi rumusnya kan yang sebelumnya kita bisa lihat di sini sama dengan R over B0 kali 2V ya.
R ini bisa sebagai rasio geomagnetiknya ya nanti, atau tetapan khas untuk inti tertentu. Jadi tetapan khas untuk inti apa yang mengalami resonansi ya. Misalnya kalau untuk proton misalnya sekitar 2,6752 kali 10 pangkat 8 kilogram second ampere ya. Nah, jadi di sini kan delta E sama dengan ya mega dikalikan dengan H kecil itu atau R tadi ya rasio geomagnetik ini. Kemudian dikali H besar itulah medan magnet ya, dibagi dengan 2V. Nah, frekuensi sama dengan ini kan bisa kita pindahkan ke sini ya nilai frekuensinya sama dengan ini dibagi H maka hanya bisa dicoret ya. Jadi omega tetapan tanknya bisa hilang, tinggal omega ya ini sebagai tetapan geomagnetiknya. Apa namanya? Gamma dikali dengan H dibagi 2V. Nah, inilah rumus frekuensi gelombang elektromagnetik yang diabsorpsi oleh inti yang mengalami resonansi tadi. Ya, ya tergantung dari rasio geomagnetik, medan magnet luar, dan medan magnet luar yang diberikan. Oke, kemudian dari frekuensi resonansi ini kita mengenal istilah pergeseran kimia. Apa yang dimaksud dengan pergeseran kimia? Pergeseran kimia adalah perubahan kecil, perubahan frekuensi dari setiap inti yang diinduksi oleh perbedaan lingkungan kimia tempat inti tersebut berada. Jadi setiap inti atom, setiap inti yang diukur menggunakan apa namanya spektrometer NMR. Di sini contohnya adalah proton ya, karena inti kan hanya ada dua yang diaplikasikan yaitu NMR proton dan NMR karbon. Maka inti di sini adalah misalnya inti hidrogen ya, atau inti proton yang menghasilkan suatu resonansi tertentu. Maka dia akan menyerap frekuensi yang nilainya sangat tergantung pada lingkungan kimia tempat inti tersebut berada. Jadi tempat atom hidrogen itu terikat, itu akan sangat berpengaruh terhadap nilai frekuensi yang akan diserap oleh inti tersebut. Ya. Jadi, dengan kata lain, dalam struktur molekul jenis atom hidrogen dan lingkungan kimia dari atom hidrogen itu akan sangat berpengaruh terhadap perubahan nilai frekuensinya atau perbedaan nilai frekuensi yang dihasilkan oleh masing-masing inti. Nah, dalam spektroskopi NMR ini, terutama untuk NMR proton ya, 1H NMR, pergeseran kimia diungkapkan sebagai nilai relatif terhadap frekuensi absorpsi dari senyawa tetrametilsilen sebagai standar. Ya. TMS atau tetrametilsilen ini memiliki rumus Ca3,4Si. Jadi dia silikat yang mengikat 4 gugus metil ya dengan distribusi yang sama di keempat sisinya, sehingga inti dari hidrogen pada gugus metil di tetrametilsilen ini memiliki apa namanya lingkungan kimia yang sangat terlindungi atau sukar sekali untuk mengalami ionisasi. Nah, makanya dia menghasilkan nilai geseran kimia ya kita anggap sebagai nilai 0 ya, 0 Hz ini untuk frekuensi tetrametilsilan. Jadi itu sebagai pembanding daripada apa frekuensi dari inti proton yang lain ya. Nah, untuk besarnya nilai pergeseran kimia masing-masing inti hidrogen ya atau hidrogen yang memiliki lingkungan kimia yang berbeda, maka besarnya nilai geseran kimia ini ada di antara 0 sampai 12 ppm. Nah, ppm di sini singkatan dari part per million, tapi berbeda dengan ppm untuk penghitungan konsentrasi sampel ya dalam analitik. Misalnya kita mendapat konsentrasi HCl 0 apa misalnya atau NaOH 5 ppm berbeda dengan
ppm yang terdapat di dalam spektroskopi NMR. Nah, nilai ppm itu diperoleh dari mana sih? Jadi nilai ppm ini diperoleh ya dari nilai apa namanya ini pergeseran kimia dalam satuan Hertz ya dari suatu unsur yang lebih downfill dibandingkan dengan TMS atau yang lebih deshielding dibandingkan dengan TMS dibagi dengan frekuensi dari apa namanya alat frekuensi dari medan magnet yang dihasilkan dalam alat spektrofotometer NMR tersebut dalam satuan megahertz ya. Jadi kenapa disebut part per million? Karena ini diambil dari frekuensi yang untuk pergeseran kimia daripada sampel itu dalam satuan Hz, sedangkan frekuensi dari alat spektrometer ini dalam satuan megahertz. Maka sebagai faktor konversinya dari hertz ke megahertz itu berarti kali 10 pangkat 6, ya kan? Nah, 10 pangkat 6 itu sama dengan part per million ya. Jadi inilah cara perhitungan nilai ppm dalam skala nilai geseran kimia 0 sampai 12. Berarti kalau saya 1 artinya berarti 1 kali 10 pangkat 6, berarti sebesar 1 MHz nilai geseran kimianya ya. Dengan apa namanya? Menghitung nilai absorpsi daripada spektrum NMR sebagai fungsi daripada frekuensinya, ya, maka kita akan dapatkan unit ini dalam satuan ppm. Ya. Contohnya seperti ini ya, misalnya kita mau menghitung nilai geseran kimia dari suatu proton yang mengabsorpsi frekuensi 60 Hz ya dalam instrumen 60 MHz. Jadi berarti cara perhitungan geseran kimianya sama dengan nilai geseran kimia yang dihasilkan dalam perhitungan secara eksperimental tadi ya, itu 60 Hz dikali 10 pangkat 6 dibagi 60 kali 10 pangkat 6. Jadi sama dengan karena kan 60 MHz kan sama dengan 60 kali 10 pangkat 6 Hz ya. Sama dengan 1 ppm. Berarti nilai geseran kimianya sama dengan 1 ya. Kalau suatu proton mengabsorpsi radiofrekuensi atau frekuensi gelombang radio pada frekuensi 60 Hz misalnya ya. Atau contoh yang lain misalnya pada kasus yang sama tetapi dengan alat instrumen yang memiliki nilai frekuensi yang lebih besar, misalnya dia akan menghasilkan serapan di daerah 100 Hz. Maka nilainya ya tetap sama, 100 kali 10 6 dibagi 100 sama dengan 1 ppm. Jadi perlu diingat bahwa nilai geseran kimia ini sangat tergantung pada lingkungan kimia dari masing-masing inti. Ya. Dan perhitungan ini sebenarnya sudah dilakukan menggunakan komputer tadi menggunakan Fourier transform itu sehingga kita bisa langsung mendapatkan nilai ppm-nya, tidak perlu dihitung secara manual. Oke, contohnya di sini kita bisa lihat ada beberapa kelompok inti proton ya yang memiliki nilai geseran kimia dari 0 sampai 12 ya. Misalnya di sini kalau proton itu sebagai gugus metil, jadi kalau hanya terikat sebagai CH3 atau sebagai CH2, maka dia akan memberikan serapan di daerah 0 sampai dengan 2 ya. Kalau CH, CHO, CHCl, CHNR2, CHOH, maka CH-nya akan terikat di daerah 2 sampai 3. Menghasilkan nilai geseran kimia 2 sampai 3. Jadi semakin ke kiri itu daerah medan magnetnya akan semakin rendah. Artinya dia akan semakin tidak terlindungi ya atau disebut sebagai daerah downfill ya. Jadi tidak terlindungi di sini artinya protonnya itu mudah mengalami ionisasi atau elektronnya mudah sekali diberikan gitu ya sehingga dia disebut sebagai daerah downfill. Tapi kalau di sini proton ini memiliki daerah medan magnet yang tinggi ya sehingga dia disebut daerah yang relatif shielding ya terlindungi ya.
contoh inti-inti atom yang proton yang terlindungi, contohnya ada CH3, CH2 ya, CHO, CH dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak unsur elektronegatif, maka dia semakin tidak terlindungi karena elektronnya akan ditarik ke unsur yang bermuatan elektronegatif. Contohnya di sini OCH3 ya. Terus di sini ada ikatan rangkap dari alkil atau aromatik. Nah, dia akan memiliki nilai geseran kimia di daerah 4 sampai 7, 5 sampai 7 sampai 8 ya. Untuk kalau untuk aromatik biasanya di antara 7 sampai 8. Nah, kemudian kalau CH-nya sebagai aldehid ya, COH ini semakin tidak terlindungi hanya karena dia lebih tertarik ke oksigen ya. Maka dia akan memberikan geseran kimia di daerah 10. Dan yang terakhir yang paling tidak terlindungi adalah di gugus karboksil ya, CaOH. Ya, dengan nilai geseran kimia 11 sampai 12. Nah, inilah contoh nilai geseran kimia dari masing-masing gugus proton yang terikat pada masing-masing karbon dengan lingkungan kimia yang berbeda. Kita bisa lihat juga di sini contoh yang lain, misalnya kalau untuk referensinya tadi kan kita gunakan tetrametilsilan ya, Si-CH3 4 kali. Nah, kita dapatkan nilai geseran kimia sama dengan 0 ya. Karena dianggap dia yang paling terlindungi ya di antara unsur yang lain. Kemudian untuk alkil antara 0,7 sampai 1,3 sebagai CH3 ya. Kalau alkil sekunder ya antara 1,2 sampai 1,6. Kemudian alkil tersier tadi yang CHO ya. CH aja sorry ya, kalau CH2 sama CH3 kan beda. 1,4 sampai 1,8. Kalau alil ya, CH yang berikatan dengan C ikatan rangkap, nah, ya berbeda lagi karena lingkungan kimianya berbeda. Ya, CH3, CH2, CH, CH, itu berbeda. Termasuk juga dalam bentuk keton misalnya. Oh, CH3 atau aromatik atau alkil halida. Ya, itu berbeda. Termasuk juga alkohol, misalnya gugus OH hanya sebagai gugus hidroksil. Alkohol dengan gugus karboksilat juga berbeda. Alkohol dengan gugus aldehid berbeda. Jadi nilai geseran kimianya tergantung pada lingkungan kimia masing-masing proton. Oke, kemudian dalam spektroskopi NMR kita juga mengenal istilah spektroskopi resolusi rendah. Ya, jadi yang dimaksud dengan spektroskopi resolusi rendah ini adalah spektroskopi yang menggunakan medan magnet dengan tingkat resolusi yang kecil. Misalnya medan magnetnya tuh kecil ya, 125 sampai 200 MHz itu termasuk NMR resolusi rendah. Tapi kalau 400, 500 itu dari dianggap resolusi tinggi. Nah, kalau kita menggunakan medan magnet yang resolusinya rendah, ya atau yang medan magnetnya kecil, ya maka kita tidak bisa menghasilkan bentuk spektrum yang mampu memisahkan puncak-puncak individu dalam berbagai kumpulan puncak. Ya. Jadi dia hanya misalnya di sini kalau hasil dari spektroskopi NMR resolusi rendah, di situ kita hanya bisa mengenali ada berapa lingkungan kimia dari proton yang terikat dalam satu senyawa. Contohnya kita ambil contoh yang sederhana adalah asam metil propanoat ya, atau metil butanoat, metil propanoat ya. CH3, CH2, CO, OCH3. Berarti di sini ada 3 lingkungan kimia. Yang pertama dari CH3, kemudian yang kedua dari CH2, dan yang ketiga dari CH3 yang terikat pada gugus oksigen ya atau OCH3. Nah, ini kan masing-masing berbeda lingkungan kimianya. Maka di sini akan kita lihat muncul 3 puncak di daerah geseran kimia 1, 2,5, 2,4 misalnya sampai dengan 3,9 atau 4. Artinya berarti di sini ada 3 puncak ini menunjukkan adanya 3 lingkungan kimia yang berbeda. Kemudian ada tanda 3, 2, 1 berarti dia menunjukkan di situ jumlah proton yang terikat pada masing-masing karbon dengan lingkungan kimia tersebut. Jadi ada 3 untuk CH3, 2 untuk CH2, 3 lagi untuk OCH3. Ya, 3 puncak ini menunjukkan lingkungan kimia yang berbeda
untuk masing-masing atom hidrogen dalam suatu molekul. Nah, tetapi kalau kita menggunakan NMR resolusi tinggi, ya, yang high resolution di atas 400 sampai 500 MHz, maka tidak hanya jumlah sinyal yang dihasilkan. Kalau tadi kan kalau NMR resolusi rendah kita hanya mendapatkan jumlah sinyal sama integrasinya. Ini ada berapa? Ada 3, 2, 3, berarti 3 karbon, ini ada 3 proton, ini 2 proton, ini 3 proton. Jadi dalam hasil analisis spektroskopi NMR yang high resolution itu akan menghasilkan 4 informasi. Selain yang pertama jumlah sinyal, ya tadi sama seperti yang sebelumnya, berapa banyak tipe atom hidrogen dalam satu molekul, berapa banyak lingkungan kimia dari atom hidrogen dalam satu molekul. Kemudian yang kedua, posisi dari sinyal atau disebut sebagai nilai chemical shift, ya, itu menunjukkan tipe dari ikatan hidrogen. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada relatif area under sinyal atau disebut puncak integrasi. Ini yang menunjukkan berapa banyak atom hidrogen pada masing-masing tipe, ya. Jadi berapa banyak atom hidrogen yang terikat pada masing-masing lingkungan kimia tersebut. Jadi 1, 2, 3 mungkin kita bisa dapatkan dari NMR resolusi rendah. Tapi untuk splitting pattern, ya, puncak-puncak splitting dari NMR resolusi rendah itu tidak bisa dihasilkan, ya. Jadi pola splitnya ini tidak bisa dilihat karena dia hanya menghasilkan satu puncak, ya. Sedangkan puncak splitting patternnya ini tidak bisa muncul dalam spektroskopi NMR. Apa yang dimaksud dengan splitting pattern? Splitting pattern adalah puncak-puncak yang menunjukkan berapa banyak atom hidrogen tetangga yang terikat pada atom inti yang teramati tersebut, ya. Misalnya gini, kita ambil contoh, kalau dalam spektroskopi NMR resolusi tinggi muncul satu puncak, misalnya puncak tunggal atau disebut puncak singlet. Nah, artinya kalau puncak singlet berarti dia inti hidrogennya, atom hidrogennya berikatan dengan C yang tidak mengikat atom hidrogen yang lain, ya. Jadi ada aturan, ya. Kalau 2 puncak disebutnya kan puncak doblet, 3 puncak disebut triplet, dan 4 puncak disebut kuartet. Nah, Anda harus pegang istilah-istilah ini untuk menunjukkan berapa banyak atom hidrogen tetangga yang dimiliki oleh masing-masing atau yang atom C, atom hidrogen itu bertetangga dengan atom C yang mengikat berapa atom hidrogen, ya, atau berapa jumlah atom hidrogen yang bertetangga dengan atom karbon yang teramati tersebut, ya. Nah, di sini ada aturan N+1, ya. N itu berarti jumlah puncak, ya. Jadi kalau misalnya puncaknya singlet, ya, berarti dia N-nya itu jumlah atom hidrogen yang ada di dalam tetangganya tadi, ya. Jadi tetangganya tidak mengikat atom hidrogen, berarti kan nilainya 0. Kalau 0, maka dia akan menghasilkan satu puncak, ya. Jadi puncak singlet artinya berarti inti hidrogen itu bertetangga dengan atom karbon yang tidak mengikat hidrogen. Sedangkan kalau puncaknya doblet, ya, berarti tetangganya itu memiliki gugus CH. Karena kan di sini ada satu hidrogen. 1H plus 1 sama dengan 2, maka dia muncul sebagai puncak. Kalau puncak triplet, berarti dia bertetangga dengan CH2, karena di 2H plus 1, berarti dia hasilnya dari 3. Kalau puncaknya kuartet, berarti tetangganya adalah sebagai CH3, atau hidrogen tetangganya terikat sebagai CH3. Ya. Tapi kalau tetangganya tidak mengikat hidrogen, maka puncaknya singlet. Kalau tetangganya mengikat 1H, maka puncaknya doblet.
Kalau tetangganya mengikat 2 atom H atau sebagai CH2, maka puncaknya triplet. Kalau tetangganya mengikat 3 atom H, maka puncaknya kuartet. Nah, itulah yang nanti akan muncul dalam spektrum NMR. Ya. Di sini kita ada melihat aturan apa namanya pemecahan puncak ini atau disebut splitting pattern ini, ya, untuk multiple neighboring proton. Ya. Jadi bagaimana proton tetangga ini mempengaruhi pola-pola pemecahan puncak yang dihasilkan. Ya. Jadi ada aturan ya dalam menghitung proton tetangga ini ekivalen dengan aturan rumus n+1 line, di mana n adalah jumlah atom hidrogen tetangga dan satu itu adalah dari puncak yang dihasilkan. Jadi kalau jumlah atom tetangganya itu 0, ya, number of hidrogen di sebelahnya, kiri kanan ya, bisa kiri kanan, atas bawah, ya pokoknya dilihat dari tetangganya ya, di samping-sampingnya itu ternyata C-nya tidak mengikat hidrogen, maka jumlah atom hidrogen di atom C tetangganya itu sama dengan 0. Nah, kalau jumlah atom C tetangga sama dengan 0, maka puncaknya. Contohnya seperti apa ya? Kalau yang misalnya di sini CH berikatan dengan di sini misalnya OH, di sini OH, berarti dia tangganya tidak berikatan C yang tidak mengikat hidrogen misalnya, ya, maka disebut puncak singlet. Tapi kalau misalnya kita punya CH, di sebelahnya ini ada CH, berarti di sini tetangganya mengikat satu atom hidrogen. Nah, karena dia berikatan dengan satu atom hidrogen, maka puncaknya akan muncul sebagai doblet. Puncak H ini maksudnya yang warna merah ini akan muncul sebagai doblet. Nah, kemudian kalau jumlah atom H tetangganya 2, misalnya CH berikatan dengan CH2 di sini, maka H yang merah ini akan memberikan serapan triplet karena 2+1 kan, jadi munculnya sebagai puncak triplet 1, 2, 1. Ini terkait intensitasnya sesuai dengan segitiga Pascal ya, nanti bentuknya seperti ini. Yang pertama kecil, yang kedua lebih tinggi, yang ketiga separuhnya dari yang kedua ya. Kemudian kalau jumlah atom H tetangganya 3, misalnya seperti ini, H yang berikatan dengan CH3, maka H yang merah ini akan menghasilkan puncak kuartet. Jadi ada 4 puncak yang splittingnya itu akan menghasilkan 4 puncak. Kemudian kalau H di sebelahnya itu adalah 4 ya, 4 hidrogen, contohnya di sini H yang ada di tengah-tengah ini. Sebelah kiri dia ada 1, sebelah kanan ada 3, berarti kan ada 4. 4+1 sama dengan 5, maka dia akan muncul sebagai puncak entet ya. Kalau sampingnya ada lebih dari 5, misalnya di sini 6 ya, CH yang berikatan dengan CH3 dan CH3, berarti puncaknya 6+1 atau septet. Jadi nanti intensitasnya sama seperti ini. Ya, itulah prinsip dari pola pemisahan puncak-puncak dari spektrum NMR proton ya, ketika dia memiliki atom tetangga, ketika dia berikatan dengan C tetangga yang mengandung proton atau tidak mengandung proton ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini contoh untuk sinyal daripada senyawa siklohexanide ya. Ini kenapa puncaknya dia menghasilkan puncak tunggal ya, karena untuk kasus ini ya, puncak tunggal dihasilkan dari satu lingkungan kimia yang sama. Walaupun di sini CH3, ini CH3, ini CH3, CH3, kan tetangganya banyak, tapi karena dia lingkungan kimia sama, maka ini menjadi senyawa yang bentuknya simetris, sehingga dia akan hanya menghasilkan satu puncak, tidak mengalami splitting. Kalau lingkungan kimianya berbeda, baru dia mengalami splitting. Contoh yang lain adalah benzen, ya, CH, ya ini kan, ya, itu mengalami satu puncak ya, ininya, karena
walaupun tetangganya itu ada satu atom H, di sini ada satu H, berarti ada dua, tapi dia tidak menghasilkan puncak triplet karena lingkungan kimia sama. Ya, sekali lagi kalau lingkungan kimia dari masing-masing inti hidrogen itu sama untuk satu molekul itu, maka dia akan menghasilkan satu puncak. Ya. Begitu pula untuk senyawa ini. Kalau ini kan senyawa yang sifatnya simetris. Di sini ada CH3, CH3 di bawah CH3. Maka CH3 yang bawah dengan CH yang atas ini memiliki lingkungan kimia yang sama. Ya. Walaupun dia di sini kan bertetangga dengan atom C yang tidak berikatan. Nah, ya, harusnya dia akan muncul sebagai singlet. Kemudian yang ini ya CH3 CH3Br ini juga sama, dia akan menghasilkan satu puncak, tidak akan menghasilkan splitting karena dia lingkungan kimianya sama. CH3 yang sebelah kiri dengan CH3 yang sebelah kanan dan atas itu sama-sama berikatan dengan Br. Nah, kalau yang CH3 CH2Br ini baru dia akan menghasilkan dua puncak ya. Jadi puncak yang pertama ya ini nambah jumlah sinyalnya ya, belum bicara tentang splitting pattern-nya. Jadi puncak yang pertama ya itu muncul sebagai puncak CH3 misalnya. Ya. Kemudian yang kedua muncul sebagai puncak CH2 karena dia lebih dekat ke Br dibandingkan dengan CH3. Nah, untuk kasus yang ini ya CH3 atas dengan CH3 bawah kan sama lingkungan kimianya. Berarti dia akan menghasilkan satu puncak. Tapi kan selain CH3 di sini ada CH lagi. Ya, di sini kan kalau dia benzen maka di sini ada H kan, ada hidrogen. Nah, hidrogen yang kiri dengan hidrogen yang kanan, atas dengan yang kiri atas dengan kiri atas dengan kanan atas itu sama. Jadi nanti akan menghasilkan dua puncak. Ya. Kemudian kemudian nanti yang berikutnya ya di sini ada tiga lingkungan kimia ya karena CH2 yang berikatan dengan Br dengan CH2 yang kedua ini kan berbeda lingkungan kimianya karena dia lebih shielding dibandingkan dengan CH2 yang lebih dekat ke Br. Kemudian di sini CH3 ya. CH3 ini juga memiliki satu lingkungan kimia yang berbeda. Maka di sini akan muncul tiga puncak. Ya, tiga puncak dengan masing-masing kalau yang sebelah sini kan dia bertetangga dengan dua berarti puncaknya triplet. Kalau yang tengah karena dia bertetangga dengan atom CH3 dan CH2 maka muncul puncaknya sebagai septet ya atau 6 ya 5+1. Nah, kemudian yang lain bisa Anda lihat sendiri di sini ya. Kemudian splitting pattern ya, how many neighboring hydrogen. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa di sini puncaknya singlet, walaupun ada 12H ya, CH3 ini kan, ya CH2 ada 6 berarti 12. Ya. Nah ini puncaknya dia muncul sebagai singlet karena lingkungan kimia dari setiap inti hidrogen ini sama untuk masing-masing inti hidrogen yang terikat pada CH2 ini, CH2 yang kiri, kanan, dan atas itu sama semua lingkungan kimia. Nah, ini juga sama. Ya. CH3 yang di atas dengan CH3 yang di bawah itu memiliki lingkungan kimia yang sama. Ya. Sehingga nanti dia akan muncul sebagai puncak singlet dengan jumlah atom H12. Jadi puncaknya tinggi. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat untuk benzen ya CH berarti di sini ada 6H. 6H muncul sebagai puncak singlet. Nah, sedangkan di sini karena di sini ada dua lingkungan kimia, maka akan muncul dua puncak. Di mana puncak yang pertama muncul sebagai puncak CH3 ini yang ada 6H ini ya, CH3 yang berikatan dengan C. Karena C-nya ini tidak berikatan dengan hidrogen, maka dia muncul sebagai puncak singlet. Kemudian yang kedua, di sini ada CH ya, karena dia memiliki lingkungan kimia yang sama, ya, CH ini akan muncul sebagai puncak singlet. Kemudian yang lain ini contohnya, ya, CH3
CH3, CH3, CBr ini akan menghasilkan 9H singlet. Artinya ada jumlah A-nya ada 9, tapi karena CH3-nya berikatan dengan C yang tidak berikatan dengan hidrogen, maka dia muncul sebagai puncak singlet. Nah, kalau yang CH3, CH2, CH2Br ya, di sini kita bisa lihat CH2 yang pertama, yang C ini muncul sebagai triplet ya. Karena lingkungan kimianya berbeda dengan yang CH2B, berbeda pula dengan CH3. Jadi CH2 yang atau yang kita lihat dari A dulu lah ya, CH3. Ya, CH3 ini bertetangga dengan atom C yang berikatan dengan 2 hidrogen. Berarti CH3 ini muncul sebagai triplet. Kenapa? Karena di sini ada 2H, berarti 2 plus 1 muncul sebagai puncak triplet. Untuk yang B, tetangganya ada CH3 dan CH2, berarti ada 5. 5 plus 1 sama dengan 6. Maka dia akan muncul sebagai puncak septet. Ya. Dan yang CH2 muncul sebagai triplet. Nah, untuk yang contoh yang lain di sini, A CH3 muncul sebagai triplet, CH2 muncul sebagai kuartet, karena dia bertetangga dengan CH3. Ya. Begitu pula untuk yang ini, CH3, CH, CH3, Cl. Nah, CH3 sebelah kiri ini dengan CH3 sebelah kanan kan lingkungan kimia sama. Maka dia akan muncul sebagai doblet karena dia berikatan dengan CH yang di tengah ini. Ya. Sedangkan CH-nya berikatan dengan CH3 sebelah kiri dan sebelah kanan, maka dia muncul sebagai septet. Kemudian, ya ini contoh yang lain, Anda bisa lihat sendirilah ya, munculnya puncak sebagai triplet, doblet, atau quintet dan lain sebagainya, tergantung dari lingkungan kimia masing-masing. Ini contoh spektrum dari NMR sikloheksan. Sikloheksan di sini kan ada CH2, CH2, CH2. Harusnya kan tetangganya di sini ada 4. Kenapa tidak muncul sebagai kuartet? Quintet ya. Karena lingkungan kimia untuk masing-masing hidrogen ini sama semuanya, sehingga dia tidak akan menghasilkan splitting pattern tadi. Jadi lingkungan kimia sama, maka dia tidak akan terpecah. Spektrumnya dia akan menghasilkan puncak tunggal. Singlet dengan jumlah hidrogen 12 misalnya. Kemudian berikutnya 23 dimetil butene. 23 dimetil butena ya ini ada CH3, CH3 ini juga akan muncul sebagai puncak singlet. Kenapa? Karena CH3 di sini berikatan dengan C yang tidak mengandung atom hidrogen ya semuanya. Jadi maka dia muncul sebagai puncak singlet. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya parasilen ya. Parasilen ini ada 2 CH3 dengan posisi para, maka lingkungan kimianya sama ya antara CH3 sebelah kiri dengan CH3 sebelah kanan. Maka akan muncul sebagai puncak singlet karena apa? Karena berikatan dengan C yang tidak mengandung hidrogen. Muncul sebagai singlet dan CH di sebelah atas dan bawah ini karena lingkungan kimia sama, maka dia muncul sebagai singlet juga. Dia akan muncul 2 puncak singlet, satu di daerah 2 itu menunjukkan CH3 dengan jumlah atom 6 ya. Kiri dan kanan kan jumlahnya 6. Sama 4H ini dari CH1 2 yang ada di benzen ya. Muncul sebagai puncak singlet karena lingkungan kimianya sama. Puncak benzen ya muncul biasanya di daerah 7 ya. Aromatik. Kemudian kalau etil bromida ya ada 2 lingkungan kimia di sini. CH3 yang berikatan dengan CH2 berarti dia muncul sebagai puncak triplet ya karena dia berikatan dengan CH2. Maka di sini muncul 3 puncak, 1 2 3 terpecah ya puncaknya menjadi splitting atomnya. Jadi tadinya 1 puncak jadi berubah menjadi 3 puncak karena dia bertetangga dengan atom CH2 dengan lingkungan kimia yang berbeda. CH2 bertetangga dengan CH3, maka dia akan menghasilkan puncak kuartet. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 puncak. Muncul di daerah 1 karena dia memang CH3 ini ya sebagai inti hidrogennya sebagai CH3, yang ini sebagai CH2.
Kemudian yang ketiga, misalnya bromo propana ya, CH2, CH2, CH3. Di sini ada 3 lingkungan kimia ya. CH3-nya muncul sebagai triplet, CH2 yang tengah ini muncul sebagai septet ya, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena dia bertentangan dengan CH3 dan CH2. 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Berarti dia muncul sebagai puncak septet. Kemudian yang C, CH2 bertetangga dengan CH2 yang sebelah kiri, yang di tengah ini ya. Untuk C ini berarti dia muncul puncak sebagai puncak yang muncul akan menghasilkan puncak triplet. Karena bertetangga dengan CH2. Ya, 2 tambah 1 berarti 3 triplet. Ya, jadi dia muncul sebagai puncak triplet. Nah, harusnya ini bukan 3H ya, tapi 2H. 3H triplet, 2H kompleks, dan 2H triplet lagi. Oke, nah, dan untuk senyawa C7H8O muncul puncak di daerah 7, berarti ini ada benzen. Kemudian di sini ada muncul di daerah 4,5. Kira-kira senyawanya seperti apa? Ya. Oh, di sini muncul sebagai 5H, kemudian di sini muncul sebagai 2H, dan muncul sebagai OH. Mungkin 1H ini bisa jadi sebagai gugus OH yang terikat pada cincin benzen. Ya. Kita lihat di sini strukturnya adalah monosubstitusi benzen yang mengikat gugus OH, dan ada CH2 ya di sini karena dia berdekatan dengan. Maka kita bisa memprediksi strukturnya substitusi monobenzen yang mengandung CH2 dan gugus OH. Gugus OH di sini muncul di daerah 2 ya sebagai satu puncak ya, karena kalau OH ini kan selalu dia menghasilkan puncak tunggal. Nah, CH2 di sini muncul sebagai puncak singlet karena dia berikatan dengan C yang tidak berikatan dengan hidrogen di sini ya kan. C-nya C tersier, C kuartener ya, tidak mengikat hidrogen, maka dia muncul sebagai puncak singlet. Kemudian yang berikutnya di sini 5H 1 2 3 4 5 itu dari CH benzen, karena dia memiliki lingkungan kimia yang sama, maka dia muncul sebagai satu puncak atau singlet ya. Nah, kemudian kita mengenal istilah JJ coupling ya, di mana coupling ini akan terjadi ketika suatu inti berdekatan dengan inti yang lain ya pada jarak 3 atom hidrogen. Contohnya seperti ini. Ada hidrogen yang sebelah kiri bertetangga dengan hidrogen yang di sebelah kanan dengan jarak 3 ikatan, maka dia akan saling berpengaruh ya. Di sini menyebabkan perubahan medan magnet efektif yang nanti akan menghasilkan tetapan kopling ya, atau disebut Z kopling. Nanti maka dia akan muncul sebagai doublet ya. Kalau misalnya di sini puncaknya singlet karena dia bertetangga dengan ini mengalami kopling konstan, maka dia mengalami puncaknya adalah puncak singlet bisa jadi menghasilkan puncak doublet. Ini nanti kita untuk penjelasan mengenai konstanta kopling ini mungkin dijelaskan dalam penentuan struktur nanti ya. Contohnya seperti pada senyawa ini. Jadi HM dia akan mengalami tetapan kopling dengan HA, HA bisa mengalami tetapan kopling dengan HX. Kita lanjutkan ke spektrum NMR karbon sekarang. Tadi kan spektrum proton ya untuk menunjukkan inti hidrogen dalam satu senyawa organik ya. Sedangkan sekarang kita menentukan berapa banyak sinyal karbon yang dihasilkan dari suatu senyawa organik ketika kita ukur dengan menggunakan spektrum NMR karbon. Kalau kita bandingkan perbedaan antara NMR proton dengan NMR karbon ya, biasanya sinyalnya untuk NMR karbon ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan sinyal
inti hidrogen ya. Sinyal NMR karbon 10⁻⁴ lebih lemah dibandingkan dengan sinyal hidrogen. Oleh karena itu maka biasanya sinyal inti hidrogen ini memiliki intensitas hanya sebagai satu puncak ya, dibandingkan dengan inti hidrogen ya. Karena biasanya jumlah isotop karbon 13 dalam satu senyawa itu kan juga relatif sedikit, hanya sekitar 1%. Maka intensitasnya itu relatif kecil dibandingkan dengan inti hidrogen. Ya. Yang kedua, biasanya di spektrum karbon tidak akan mengalami puncak splitting atau pemecahan puncak yang tadi misalnya doublet, triplet, quadruplet. Dia akan muncul sebagai satu puncak tunggal. Itulah perbedaan antara NMR hidrogen dengan NMR karbon ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari harga geseran kimianya untuk NMR karbon ya, kalau kita bandingkan dengan TMS ya, dia menghasilkan pergeseran kimia yang jauh lebih melebar nilainya dibandingkan dengan NMR proton. Kalau proton kan 0 sampai 12, ini bisa sampai 220 nilai geseran kimianya ya, karena medan magnet yang dihasilkan juga relatif lebih kecil dibandingkan dengan inti hidrogen ya. Maka nilai geseran kimianya akan jauh lebih melebar. Misalnya di sini untuk CH3, CH2, CH dia akan ada di daerah 0 sampai 30 40 ya. Kemudian CX halogen di daerah 60, CN, CO ada di daerah 60 sampai 80, kemudian C alkuna ya, C alkena aromatik ada di daerah 120 sampai 140, sedangkan CO karbonil ada di daerah 180 sampai 200. Jadi masing-masing lingkungan kimia dari karbon ini akan memiliki perbedaan ya, tergantung daripada kekuatan ikatan dari masing-masing senyawa karbon tersebut ya. Nah, semakin ke kiri itu semakin downhill, artinya berarti karbonnya semakin elektronegatif ya, karena dia berikatan dengan unsur yang lebih elektronegatif. Jadi sekali lagi sinyal NMR karbon itu akan lebih melebar ya, dibandingkan dengan sinyal proton hidrogen ya, atau NMR proton, yang akan lebih memudahkan untuk mengidentifikasi dan untuk menghitung jumlah inti karbon yang terdapat dalam senyawa atau molekul organik tersebut ya. Karena dia lebih melebar, jarak pemisahannya lebih mudah diamati. Contohnya di sini kita bisa lihat kalau kita larutkan senyawa itu dengan CdCl3 ya, ini pengganti daripada CaCl3 ya, maka andai kata puncak yang dihasilkan itu menghasilkan 5 puncak ya, 1, 2, 3, 4, 5, maka ada kemungkinan di sini ada 5 senyawa karbon, ada 5 karbon yang terikat dalam satu senyawa dengan 5 lingkungan kimia yang berbeda. Ya, contohnya di sini kita lihat ini adalah 1, 2, 3, 4 klorofentana misalnya. CH3 yang paling jauh dari Cl mungkin akan lebih shielding, dia akan muncul di daerah yang dekat dengan TMS ya di sini. Kemudian CH2, 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 CH2 dia akan muncul sebagai 4 puncaknya berikutnya, yang semakin ke kanan ke kiri berarti semakin dia shielding. Yang semakin berdekatan dengan Cl maka dia semakin ke kiri. Ya, maka di sini kita untuk senyawa ini kita bisa lihat pemisahan puncak yang dihasilkan akan menghasilkan puncak 5 karbon, menunjukkan terdapat 5 lingkungan kimia yang berbeda. Nah, bagaimana contoh berikutnya untuk apakah Anda bisa memprediksi kira-kira berapa banyak puncak serapan dari spektrum karbon yang muncul dari senyawa berikut ya. Prediksi jumlah spektrum NMR karbon ya yang dihasilkan dari reaksi ya CH3
ini bisa memprediksi reaksinya itu akan menghasilkan CH3 ini yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan, ya. Ketika ditambahkan dengan KOH dan dipanaskan dengan etanol, ya. Maka kita bisa lihat di sini, kalau misalnya senyawa A yang dihasilkan yang sebelah kiri ini, maka di sini akan terdapat berapa puncak, ya. CH3 satu yang warna biru, ya, kemudian yang CH2 yang C yang tengah ini, ya, berikatan dengan CH3 tadi, ya, sini C quaternary tadi, ya. Kemudian yang hijau sini sebelah kiri, yang biru sebelah kiri bawah, kemudian yang bawah lagi ya merah, hitam dan warna merah. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lingkungan kimia yang berbeda, maka dia akan menghasilkan 7 puncak serapan NMR karbonnya. Tetapi kalau yang ini, kita lihat di sini, ya, CH2 berikatan dengan sikloheksana, ya, maka kita akan mendapatkan berapa puncak. Kalau di sini senyawanya bersifat simetris, berarti yang CH sebelah ini memiliki lingkungan kimia yang sama dengan CH yang sebelah kanan. Ya, maka kita akan dapatkan satu yang dari CH2, kemudian dari C quaternary, dari C yang bawah, sama C yang kiri dan kanan sama, ya. C yang kiri dengan yang kiri atas dengan yang kanan atas juga sama. Maka kita akan dapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan hanya mendapatkan 5 puncak. Nah, dari reaksi ini kita bisa memprediksi mana senyawa yang dihasilkan, apakah CH3 sikloheksana ini atau CH2 sikloheksana ini yang dihasilkan. Ya. Dari gitu maka kita bisa mendapatkan informasi, ya, untuk reaksi yang tadi didapatkan ini, ya, kita akan bisa mendapatkan mana yang akan diperoleh, ya, apakah CH3 ini atau yang ini, ya. Jadi di situ kita bisa lihat, ya, metil sikloheksana, 1 metil sikloheksana itu akan menghasilkan 5 apa namanya serapan karbon, ya, di daerah ya, karbon sp3 ya di daerah 20, 50, kemudian karbon sp2-nya di daerah 100 dan 150. Karena di sini metilen sikloheksana ini adalah senyawa yang status simetris, maka dia hanya akan menghasilkan 3 sp3 karbon, ya, 1, 2, 3 dan 2 sp2 karbon resonan, ya. 1, 2, 3 ini yang sp3, ya. Kemudian 2 yang sp2 ini. Jadi hasilnya adalah 5 serapan. Kalau kita lihat di sini, ya, ini TMS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia clear dihasilkan sebagai senyawa yang pertama, yaitu 1 metil sikloheksana, yaitu yang ini, ya. Karena dihasilkan 7 puncak, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Puncak yang pertama tadi sebagai CH3 dan yang terakhir tadi ya sebagai aromatiknya di sini yang 120 ini, ya. Dan ini C yang ini dengan C yang ini muncul di 120 dan 140, ya. Karena dia berikatan rangkap. Kalau yang ini adalah CSP3-nya. Kemudian bagaimana untuk senyawa yang ini, ya. CH3 ini apakah muncul sebagai berapa puncak spektrum karbonnya, ya. Karena senyawa ini adalah senyawa yang simetris, ya, kita bisa potong di sini, ya, CH3-nya, maka kita bisa tahu di sini 1, 2, 3, 4, ya, akan muncul sebagai 4 puncak. Ini juga sama senyawa simetris, ya, dia akan muncul sebagai ini 1 lingkungan kimia, 2, jadi dia hanya menghasilkan 2 lingkungan kimia, ya, CH3 dan CC ini. Dia akan menghasilkan 2 puncak karena lingkungan kimia sama.
Ini untuk spektrum dari senyawa-senyawa yang simetris. Ya. Kalau yang contoh yang lain, misalnya ini senyawa yang simetris juga ya. CH3 sebelah kiri dengan CH3 sebelah kanan kan sama. Di sini ada dua lingkungan kimia, yaitu dari CH3 dengan dari gugus karbonil. Ya. Jadi, karena CH3 kanan dengan CH3 kiri sama, maka di sini akan muncul sebagai dua puncak. Ya, sedangkan ini adalah puncak dari pelarutnya. Puncak yang sebelah kiri itu milik dari puncak CH3. Nah, sedangkan yang puncak yang mendekati 0 ya maksudnya yang sebelah kanan itu puncak CH3. Puncak yang muncul di daerah 200 adalah puncak dari karbonil. Bagaimana dengan ini? Ini senyawa apa namanya metil etanoat ya, dia muncul sebagai tiga puncak ya. Satu yaitu CH3 ini ya, kemudian OCH3 dan yang terakhir adalah gugus karbonilnya. Karena di sini ada tiga lingkungan kimia ya, CH3 yang warna biru, karbonil dan OCH3. CH3 itu memiliki nilai geseran kimia yang paling mendekati TMS yang shielding ya, karena dia bersifat lebih shielding. Kemudian OCH3 karena ada jenguk oksigen, maka dia lebih shielding. Dan yang terakhir adalah gugus karbonil. Nah, senyawa ini memiliki berapa lingkungan kimia? Ya, satu CH3 ini karbonil, ya. Kemudian di sini ada OCH3, kemudian di sini CH3, yang di sini ada CH3 yang sebelah kiri. CH3 yang sebelah kanan yang hitam dengan CH3 yang sebelah kiri berbeda lingkungan kimianya. Karena dia lebih dekat ke gugus karbonil, sedangkan ini lebih dekat ke ya. Ini juga sama ya, bisa kita lihat di sini ada berapa lingkungan kimia? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lingkungan kimia dari satu senyawa ini, yaitu karbonil muncul di 180, kemudian OCH3 muncul di daerah 60, CH2 muncul di daerah 30, ya, kemudian CH3 yang kiri dan kanan itu muncul di daerah sekitar 10 sampai 20. Oke, yang berikutnya Anda bisa lihat sendiri lah ya. Contohnya seperti ini. Ini juga sama. Ada 4 puncak, berarti ada 4 lingkungan kimia ya. 1, 2, 3, 4. Spin splitting in HNMR ya. Kalau kita punya senyawa seperti ini ya, ada berapa lingkungan kimia yang dihasilkan dari senyawa tersebut. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lingkungan kimia yang berbeda dari masing-masing proton. Ya, yang muncul di 120, kemudian 2,93, 1,20 ya, 2,93, 3,84, 6,91 dan 7,93. Ya. Nah, kita lihat di sini untuk absorpsi di daerah 6,91 dan 7,93 itu kemungkinan milik dari gugus penil atau aromatik ya, cincin aromatik yang memiliki dua lingkungan kimia, yaitu yang sebelah kiri atas dengan bawah ya, kiri bawah, kanan atas sama kanan bawah. Ini ada dua. Kenapa dia dua puncak? Karena di sini kan CH3O, di sini CO CH2. Jadi ini bukan senyawa yang simetris ya. Bukan senyawa yang simetris, tapi kalau kita potong di sini, maka yang bawah sama yang atas ini memiliki perbedaan yang lingkungan kimianya. Sehingga muncul sebagai dua puncak ya. Kalau kita potong kali ke tengah-tengah ini, maka yang sebelah kiri ini dengan sebelah kanan atas ini itu berbeda lingkungan kimianya. Ya, ini menunjukkan adanya dua puncak aromatik ya, yang masing-masing memiliki puncak doublet karena dia bertetangga dengan CH-nya. Jadi dia muncul sebagai dua puncak di sini. Kemudian kalau kita lihat dari relatif areanya ya, persen integritasnya, maka di sini kita bisa tahu bahwa untuk puncak yang pertama ini
dia muncul sebagai apa namanya, puncak doblet ya dari dua cincin aromatik ini. Kemudian yang warna hijau, nah ini muncul sebagai puncak tunggal yang cukup tinggi ya. Berarti di sini dia muncul sebagai di 4 itu 3,8 1,5 ya. Kalau kita kali 2 berarti dia muncul sebagai CH3 ya. Ada 3 atom H di sini. Kalau ini kan ada 2 ya. 2. Berarti kemungkinan di sini ada ikatan dari OCH3 untuk puncak yang muncul di daerah 3,9 ini. 3,84 ya. Ini adalah representasi dari OCH3. Kemudian berikutnya ada muncul puncak di daerah 1 dan daerah 3. Puncak 1 muncul sebagai triplet, puncak yang kedua muncul sebagai kuartet. 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang ini ada 3. Kira-kira milik siapa ini yang muncul sebagai triplet? Yang muncul sebagai triplet itu adalah puncak dari CH3 karena dia bertetangga dengan CH2. 2 plus 1 maka puncaknya triplet. Sedangkan CH2 ini bertetangga dengan CH3 dan CO. Di sini ada hidrogen, sebelah kanan ada 3. Berarti 3 plus 1 sama dengan 4. Jadi puncak CH2 muncul sebagai kuartet. Ya. Dengan jumlah di sini ada 1 kalau kali 2 berarti ada 2C. 1,5 kali 2 berarti ada 3C. Yang keempat juga di sini ada 3C. Kemudian yang 6 sama 7 masing-masing 2 hidrogen. Ya, maksudnya 2 hidrogen. Ini ada 3 hidrogen, ini ada 2 hidrogen. Jadi itu adalah contoh pola splitting spin pattern dari spektrum NMR proton dari senyawa ini. Ya. Oke, kemudian yang terakhir, bagaimana kita menyiapkan pengukuran dengan alat spektrometer NMR ini ya. Biasanya pertama kita harus siapkan dulu sampelnya, kemudian kita pilih pelarut yang cocok untuk melarutkan sampel tadi ya. Lalu kita masukkan ke dalam satu wadah ya. Seperti ini. Alatnya seperti ini kita bisa lihat. Ya. Kemudian nanti setelah itu kita masukkan ke dalam selongsong untuk pengukuran NMR-nya. Misalnya di sini kita menggunakan medan magnetnya 600 MHz ya, cukup besar, maka akan terjadi proses splitting ya kalau untuk NMR dengan ukuran di atas 500 MHz ini akan dihasilkan puncak-puncak splitting dari masing-masing inti hidrogennya ya. Jadi apa saja sih inti yang bisa diukur dengan menggunakan spektrum NMR ya? C12, O16, S32 ini tidak akan menghasilkan sinyal NMR karena dia tidak menghasilkan medan magnet ya. Jadi kalau yang memiliki nomor massa yang berbeda atau tidak sama dengan nomor atomnya ya, salah satu 2 hidrogen, boron, 4. Nah, ini akan terbaca. Nah, begitu pula untuk inti yang mengandung nomor massa ganjil seperti hidrogen 1, 1H dan 13C atau karbon 13, nitrogen 15, fosfor 31 itu akan terbaca di dalam NMR. Nah, ini adalah alat dari spektrometer NMR yang digunakan biasanya yang frekuensi radionya 300 MHz, ya ini lebih kecil ya, biasanya untuk praktikum masih bisa ya, tapi yang untuk penelitian biasanya di atas 400-an ya medan magnetnya. Di dalam tabung ini ya, kalau kita visualisasikan, jadi sampel ini akan masuk ke dalam medan magnet yang ada di tengah-tengah ini ya. Kemudian di sini diberikan nitrogen cair ya, untuk mengkondisikan supaya alat ini bisa menghasilkan medan magnet yang
cukup tinggi ya. Kemudian di sini ada helium cair ya, kemudian sampel ditempatkan di tengah-tengah ini. Lalu nanti ada tempat masuknya helium, hidrogen, dan untuk udara ya. Dan di sini nanti kondisinya dibuat vakum ya, menggunakan vacuum chamber, sehingga nanti alat ini bisa bekerja dalam kondisi vakum. Nah, cara menghasilkan data, jadi pertama FID ini akan dilewatkan ya. Jadi hasil daripada penyerapan frekuensi gelombang radio ini ya nanti akan ditransfer ke detektor ya dengan menggunakan sistem FID ini, pre-induction decay ya. Sehingga nanti akan dihitung frekuensinya menggunakan persamaan Fourier transform ini ya. Mirip seperti FTIR ya. Sehingga nanti akan menghasilkan bentuk-bentuk spektrum yang terkuantisasi dengan nilai frekuensi yang terpisah dengan baik ya. Biasanya kan sinyal yang pertama ya seperti ini kalau kita dapatkan, ini nanti dikonversi menjadi frekuensi oleh adanya persamaan Fourier transform. Oke, ini contoh latihan yang bisa Anda kerjakan ya. Prediksi struktur atau usulkan struktur yang dihasilkan dari hasil pengukuran spektrum NMR. Kira-kira gambaran strukturnya seperti apa? Dia memiliki rumus molekul C5H12O. Ya. C5H12O, berarti di sini ada 5 atom karbon. Ya. Dia memiliki geseran kimia 0,92 dengan jumlah hidrogen 3 membentuk splitting pattern-nya triplet ya. Kemudian ada konstanta kopling 7 Hz ya dengan tetangganya. Kemudian yang kedua geseran kimianya 1,20 dengan jumlah hidrogennya 6 ya. Dan puncaknya sebagai singlet. Berarti dia bertetangga dengan atom C yang tidak mengikat hidrogen. Kemudian ada geseran kimia yang ketiga adalah 1,50 dengan jumlah atom H2 dan puncaknya sebagai kuartet. Nah, puncak kuartet sama puncak triplet ini berhubungan, berarti dia kemungkinan bertetangga dengan ini ya, karena dia menghasilkan konstanta kopling 7 Hz. Dan yang terakhir 1,64. Nah, puncaknya sebagai puncak yang melebar, ya, broad singlet 1H. Nah, kemungkinan di sini ada gugus OH-nya, ya. Kira-kira bisa nggak Anda memprediksi struktur senyawa ini seperti apa dengan adanya informasi gambaran daripada nilai geseran kimia dan puncak spektrum NMR hidrogen yang dihasilkannya? Ya, oke. Syaratnya adalah pertama ada 3 proton yang terabsorpsi ya. Jadi kan ada 3 proton yang terabsorpsi di 0,92. Ini kemungkinan mengandung gugus metil. Ya. Due to a methyl group in alkaline like jadi ada gugus metil yang terikat pada senyawa alkana. Sehingga menghasilkan puncak splitting triplet. Berarti gugus metil itu bertemu dengan CH2. Tadi kan dia sebagai puncak triplet. Tetangganya adalah CH2. Kenapa CH2? Karena puncaknya muncul sebagai triplet. Di sini. Berarti CH3 di sini akan bertetangga dengan CH2. Kemudian molekul yang terprediksi berarti kemungkinan mengandung CH3, CH2. Nah, lalu nanti informasi yang kedua, ada 6 proton yang muncul di 1,20 sebagai puncak singlet. Berarti di sini ada 2 ekivalen dari gugus alkana yang mengandung gugus metil sebagai CH3 berdampingan dengan C yang tidak berikatan dengan H. Atau kalau kita gambarkan di sini CH3-nya, CH3 berikatan dengan C, di mana C-nya tidak berikatan dengan hidrogen. Ya.
Ada kemudian berikutnya ada 2 proton kuartet di 1,50. Berarti kalau proton ini sebagai kuartet, dia adalah mengandung gugus etil, ya kan? Jadi gambarannya di sini ada CH3, CH3C, kemudian CH2 yang menghasilkan puncak kuartet, berarti ada CH2 yang bertetangga dengan CH2 lagi. Ya. Nah, kemudian kelima karbon, ya, 5 karbon dari 12 hidrogen, ya, kita sudah tentukan nilainya. Ya. Tinggal sekarang 1 karbon lagi yang kemungkinan dia menghasilkan puncak tunggal di daerah 1,64. Ya. Yaitu dia puncaknya sebagai puncak Broding singlet, maka kemungkinan dia adalah puncak OH. Ya. Nah, dengan mengutak-ngatik gambaran dari masing-masing senyawa tadi, ada CH3, CH2, kemudian ada CH2 terikat dengan C yang tidak berikatan dengan hidrogen, kemudian ada CH2 yang mengandung kuartet, dan yang terakhir ada gugus OH, maka kita bisa mendapatkan gambaran bahwa senyawa tersebut adalah kemungkinan seperti ini. Jadi ada CH3, CH2, tadi kan ini puncaknya sebagai puncak triplet di 0,92, ini puncaknya sebagai puncak kuartet ya di 1,50 ya tadi. Nah, ini 1,50 kan 2H puncaknya kuartet. Berarti dia sebagai CH2 yang berdekatan dengan CH3. Dan CH3 ini tadi dia mengalami apa namanya? Pasata coupling ya di sini ya. Kita bisa lihat di daerah ini kemungkinan di situ ada gugus CH3 yang berikatan dengan C ya sebagai puncak singlet ya kan, 2 CH3 ini sebagai puncak singlet. Nah ini yang 6H ini ya dari 2 gugus metil. Dan yang terakhir gugus OH yang muncul di 1,6. Jadi nilai geseran kimianya ini tergambar dari apa tadi gambaran bentuk spektrum NMR ini, yaitu ada 4 geseran kimia dengan nilai splitting pattern-nya ya. Tadi 3H triplet, 6H singlet, 2H triplet, dan 1H protein. Jadi ini kita bisa prediksi dari masing-masing informasi ini kita bisa mendapatkan struktur senyawa tersebut adalah 2 metil dan 2 butanol. Ya. Ya, untuk bisa mempelajari bentuk-bentuk spektrum NMR dan senyawa yang dihasilkannya, maka Anda harus banyak belajar dari spektrum NMR yang sudah diketahui strukturnya. Ya, itulah yang nanti perlu dipelajari untuk apa namanya penentuan struktur, ya, aplikasi dalam penentuan struktur senyawa organik. Yang penting kan dasarnya tadi splitting pattern-nya Anda paham, kemudian puncak itu menunjukkan adanya lingkungan kimia yang berbeda, ya, dan masing-masing puncak itu punya nilai geseran kimia yang tergantung dari karakteristik protonnya, apakah protonnya sebagai proton CH3, CH2 atau aromatik atau wanil itu memiliki nilai geseran kimia yang berbeda. Nah dari situlah nanti prinsip dari interpretasi data spektrum NMR ini. Ya, kemudian kita mengenal istilah homo heteronuklear dua dimensi, NMR 2 dimensi. Ya. Biasanya 2 dimensi ini digunakan untuk penentuan struktur senyawa organik yang lebih kompleks. Ya. Nah, sehingga kita membutuhkan relasi antar satu data dengan data yang lain. Ini biasanya dilakukan pembacaan data spektrum yang pertama, kemudian nanti dikorelasikan dengan spektrum karbonnya dan lain sebagainya. Nah, contohnya ini ya, spektrum NMR proton dengan nitrogen ya, tapi biasanya dengan karbon ya, kalau untuk NMR 2 dimensi. Atau ini C13 dengan NMR proton, kita akan dapatkan hubungan korelasi ya, atau HMDC, HMQC itu adalah bagian dari contoh spektrum NMR 2 dimensi.
Ya, saya tidak akan menjelaskan sampai sejauh ini kan nanti akan dijelaskan lagi di dalam penentuan struktur senyawa organik. Ya, baik, mungkin itu mengenai materi spektroskopi NMR ya saya bisa sampaikan. Ya, jangan lupa nanti untuk pertemuan berikutnya saya minta kelompok 5 untuk mencari contoh artikel yang berkaitan dengan interpretasi data atau aplikasi dari spektroskopi NMR untuk pengukuran senyawa organik. Ya, carilah contoh spektrum NMR yang sederhana saja, jangan yang terlalu kompleks. Karena yang terlalu kompleks nanti susah bacanya. Ya. Misalnya kita membaca spektrum dari NMR dari satu hasil reaksi kimia senyawa X yang nanti akan terprediksi menjadi senyawa Y. Nah, senyawa Y-nya itu bisa kita cocokkan spektrumnya dengan NMR, apakah benar bahwa hasil reaksinya adalah senyawa Y, misalnya contohnya seperti itu. Nah, itu bisa kita pelajari nanti ya dalam contoh aplikasi dari NMR ini melalui presentasi kelas yang nanti akan disampaikan oleh kelompok 5 sehingga nanti kita bisa diskusi lebih jauh mengenai aplikasi dari NMR ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi spektroskopi NMR ini. Jika ada kekurangan atau hal yang masih kurang jelas ya dalam materi spektroskopi NMR ini bisa ditanyakan nanti pada saat diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.